Selamat pagi, hari ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Oke, kita ketahui dahulu ya masalah konvensi naskah. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu ada istilah konvensi naskah. Jadi konvensi naskah itu merupakan suatu aturan atau tata tulis yang telah disepakati dalam sebuah naskah karya ilmiah. Artinya, di sini karya tulis ilmiah yang satu dengan karya ilmiah yang lain itu memiliki, peraturan atau kesepakatannya bersama, seperti itu. Nah, lalu konvensi naskah itu harus disesuaikan dengan template karya ilmiah yang telah ditentukan. Template karya tulis ilmiah ini memiliki gaya selingkung, artinya setiap lembaga, organisasi, atau suatu penerbit itu antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti itu. Itu yang dinamakan gaya selingkung. Nah, sistematika penulisan di dalam karya tulis ilmiah ini pun harus kalian dapat ketahui bahwa dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah itu ada dua bentuk ya. Jadi di sini pada intinya ada dalam bentuk makalah dan ada dalam bentuk artikel. Untuk sistematika penulisan yang bentuknya makalah ini seperti skripsi ya, tugas akhir, tesis, disertasi, atau makalah ini ya, makalah yang dikerjakan untuk tugas ya di kelas. Nah, itu kan dalam bentuk perbab, itu pun masih termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Nah, lalu untuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan di dalam jurnal atau proceeding, nah ini dalam bentuknya itu dalam bentuk artikel. Nah, untuk dalam bentuk makalah ini terdiri dari 3 bagian utama, itu ada kelengkapan awal, isi, kelengkapan akhir. Bagian kelengkapan awal ini terdiri dari sampul, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, ringkasan, lalu ada juga daftar isi, bisa ditambahkan daftar tabel, gambar, dan notasi. Lalu ada bagian isi ya. Bagian isi ini terdiri dari bab 1 hingga daftar pustaka. Kelengkapan akhir ini bagiannya terdiri dari lampiran-lampiran. Nah, lalu dalam bentuk artikel, nah ini yang ini ya, langsung ke judul artikel. Di bawah judul artikel itu ada nama penulis dan afiliasi, lalu diikuti dengan abstrak. Kalau di dalam tadi ya bentuk makalah tadi itu istilahnya ringkasan ya, sedangkan di dalam bentuk artikel itu istilahnya abstrak. Nah, di abstrak ini biasanya terdiri dari dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, disertai dengan kata kunci, lalu adanya pendahuluan, ada kerangka teoritis atau nama lainnya bisa juga disebut teori, landasan teori atau kajian pustaka. Lalu ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, lalu diikuti dengan daftar pustaka, referensi, bibliografi. Nah, untuk lampiran, itu biasanya hanya lampiran berupa data ya, seperti tabel, gambar yang tidak muat di dalam badan teksnya, sehingga ditulis terpisah di dalam lampiran. Oke, nah ini yang pertama dulu ya, sistematika dalam bentuk makalah ya. Ini tadi juga sudah dijelaskan, ada kelengkapan awal, kelengkapan akhir ya, lampiran-lampiran, kemudian isi dari bab 1 hingga bab terakhir. Nah, untuk bagian isi, ini ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 perumusan masalah, lalu diikuti dengan tujuan, manfaat, sistematika, bab 2 landasan teori, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup ya, dan terakhir daftar pustaka. Oke. Nah, apabila dalam aturan yang misalnya seperti ini ya, buat makalah maksimal 20 halaman. Nah, 20 halaman itu dihitung dari bab 1 ya. Dari bab 1 sampai daftar pustaka. Jadi tidak termasuk kelengkapan awal dan kelengkapan akhir, seperti itu. Oke, kita harus ketahui dulu di sini persyaratan KTI ini memuat gagasan ilmiah melalui pikiran atau alur berpikir.
Nah, ini terdiri dari unsur kata, angka, tabel, gambar, unsur pendukung lainnya. Kemudian dirangkai dalam bentuk penceritaan, paparan, penggambaran, atau alasan. Adanya fakta ya secara objektif, ditulis cermat, tepat, benar, jujur, tidak bersifat terkaan ya. Jadi apa adanya, disesuaikan dengan data yang ada, disusun secara sistematis. Nah, ini jadi secara berurutan ya, dari awal sampai akhir, mengandung kebenaran faktual, tidak memancing keraguan, karena disertai dengan data-data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini pertanyaan wajib yang harus dijawab dalam karya ilmiah. Apa yang dibahas ya masalahnya, kemudian pakai teori apa, cara memecahkan masalahnya itu bagaimana. Nah, ini berkaitan dengan metode. Kemudian apa yang ditemukan, ini hasil ya, manfaat apa yang dapat diambil. Nah, tentu ya dalam karya ilmiah itu kita harus memikirkan juga manfaatnya apa kegunaan dari penelitian tersebut. Seperti itu. Oke, lalu di sini patuhi dan gunakan template karya tulis ilmiah. Tentu ya, karena secara konvensi tadi, KTI itu di dalamnya ada gaya selingkung. Nah, inilah yang harus kita patuhi. Jadi antara Politeknik Negeri Jakarta itu biasanya juga berbeda dengan Universitas Indonesia, berbeda juga dengan kampus lainnya. Itu yang dinamakan gaya selingkung ya. Oke, nah di sini format awal karya tulis ilmiah. Nah, jadi intinya sebelum menulis, kita harus mencari panduan atau pedoman penulisan. Nah, kalau kita menulis jurnal, kita harus cari dulu template ya, panduan penulisan jurnal. Untuk karya tulis ilmiah untuk lomba, nah itu biasanya kita harus mencari yang namanya TOR ya, TOR lomba atau Term of References. Nah, ini dicari dulu ya sebelum menulis. Kemudian untuk tugas akhir, nah tentu kita harus mencari dulu panduan penulisan ya dari tugas akhir ini. Nah, lalu sebelum menulis juga kita harus merapikan tepi baris atau margin. Jadi ini dilakukan di awal bukan di akhir. Kenapa? Nah, karena kan di sini aturannya ya, ada atas, bawah, kanan, kiri itu aturannya berapa, itu disesuaikan dengan gaya selingkungnya. Lalu di sini ukuran font. Nah, ini seperti judul, subjudul itu ukurannya berapa, harus dilihat dulu. Kemudian jenis huruf biasanya menggunakan Arial atau Times New Roman, lalu ukurannya berapa, spasinya berapa, itu harus diperhatikan. Untuk judul, subjudul, apakah harus semuanya menggunakan huruf kapital, cetak tebal, itu tentu ya pasti. Tapi di sini kalau yang semuanya kapital atau uppercase, ini harus disesuaikan lagi dengan gaya selingkung. Lalu semua paragraf ini jangan lupa, ini wajib sih sebetulnya ya, harus justify atau rata kanan kiri. Nah, style paragraf ini juga harus konsisten. Apa kalian akan menggunakan yang ini ya, ada sistem takuk, ada sistem lurus. Nah, yang sebelah kiri ini sistem takuk ya. Maaf, sebelah kiri ini sistem lurus, jadi lurus kanan kiri, tapi yang membedakan antar alinea ini ada jarak 1 spasi. Nah, kalau sistem takuk, nah ini ada lekukannya ya, jadi ada menjoroknya, kurang lebih ini 1 senti ya, atau 5 kali tape, seperti itu. Jadi menjorok dari marginnya, untuk membedakan antar alinea. Dan ini tidak boleh digabung antara sistem lurus dan sistem takuk. Jadi semua harus konsisten ya, dari awal penulisan sampai akhir. Oke, menulis sebagai proses. Nah, di sini ada tahap penulisan karya ilmiah, ada terdiri dari 3, ada tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan revisi. Nah, tahap pra-penulisan kita harus dapat menentukan topik, tujuan pemilihan bahan. Lalu tahap penulisan ini di dalam pemilihan kata, penyusunan kalimat paragraf, dan teknik penulisannya. Nah, yang terakhir tahap revisi ya, perbaikan buram pertama, membaca ulang, nah lalu baru melakukan revisi. Nah, yang pertama penentuan topik. Nah, topik atau tema ini hal yang akan dibicarakan atau dibahas. Nah, ini lalu ada juga penentuan judul. Nah, di dalam judul ini nama tulisan, identitas tulisan, dan di sini harus mengandung topik.
Nah, ada syarat penentuan topik di sini, topik harus bermanfaat, topik harus layak, topik cukup menarik, topik harus dikenal, topik harus dapat menyediakan data dan informasi. Jadi jangan sampai topiknya bagus tapi kesulitan untuk menyediakan data dan informasi. Topik itu harus dapat dibatasi. Nah, jadi jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit juga. Ini disesuaikan dengan kemampuan profesi dan finansial penulis. Nah, contoh ya penentuan topik dan pengembangan topiknya. Jadi ini contoh ya. Topiknya apa? Di sini topiknya misal kita ambil mengenai bangunan tahan gempa. Nah, ini harus dapat dibatasi bangunan tahan gempanya di mana? Misalnya apakah di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia tentu harus ditentukan juga lokasinya itu di mana karena Indonesia ini kan juga luas ya. Kemudian bangunan tahan gempa kan tadi ya. Lalu bangunannya jenis apa? Apakah bangunan tempat tinggal atau sarana prasarana publik? Ini harus ditentukan juga. Lalu di sini kan gempa. Nah, gempa kita tahu ya, ada beberapa jenis gempa. Nah, misalnya saja apa gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik atau vulkanik dan di daerah mana. Kemudian aspek apa yang akan dibahas misalnya dari bangunan tersebut kan itu banyak aspek ya. Nah, salah satunya misalnya ketahanan struktur ya, bangunan tahan gempa. Nah, selanjutnya harus menentukan apa? Kita cakupkan topik tersebut itu di dalam sebuah judul. Misalnya di sini ya menjadi satu judul analisis konstruksi tahan gempa rumah tradisional suku Basema di kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya setelah menentukan judul tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus dapat yang pertama mencari teori. Teori apa sih di sini ya? Karena tadi bangunan tahan gempa ya, tentu teori tentang bangunan tahan gempa dan struktur bangunan ya. Kemudian fakta dan kondisi di lapangan. Nah, karena tadi dibahas mengenai rumah tradisional suku Basema, ya tentu kondisi di sana itu seperti apa. Kemudian dibandingkan antara teori dan fakta yang ada, tadi ya, analisis kesesuaiannya. Nah, kemudian hasil analisis berupa kesimpulan kesesuaian antara teori dan fakta, lalu berikan saran. Nah, ini nanti ya pada akhirnya kesesuaian fakta pada teori. Lalu di sini, oke, yang berikutnya kita harus dapat merumuskan judul. Nah, kalau dari cara penulisannya, judul itu harus selalu diawali dengan huruf kapital ya, huruf kapital. Jadi setiap awal katanya harus menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi dan preposisi. Atau kalau mau secara keseluruhan menggunakan huruf kapital itu juga diperbolehkan dan juga dicetak tebal, itu wajib ya. Kemudian maksimal idealnya 10 kata sampai 20 kata. Judul berbentuk frasa ya, bukan kalimat. Font judul berukuran 10 sampai 12. Judul ditulis dengan huruf kapital. Nah, apabila judul lebih dari satu baris, maka baris pertama itu lebih panjang ya, bentuknya seperti piramida terbalik. Oke, nah ini ada contoh-contoh antara topik dan judul ya. Nanti ini bisa kalian baca ya kembali. Jadi yang pertama memang judul itu harus mencantumkan topik dengan jelas. Judul itu harus jelas, judul tidak boleh puitis. Judul harus singkat tapi tidak meninggalkan topik hingga menjadi kabur. Pernyataan rumusan judul dalam bentuk frasa ya, tidak boleh dalam bentuk tanya. Jadi tidak boleh diakhiri tanda tanya, tanda seru ya, atau tanda titik karena itu akan menjadi sebuah kalimat. Karena judul ini harus bentuknya frasa, tidak boleh kalimat. Kemudian judul ditulis dengan logis ya. Kemudian judul harus memenuhi syarat kebahasaan, yaitu yang pertama berbentuk frasa, terhindar dari singkatan ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa ilmiah dan menerapkan unsur EYD atau EB ya sekarang ya, ejaan bahasa Indonesia. Oke, nah lalu setelah judul itu biasanya diikuti dengan abstrak ya atau ringkasan. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu apa sih yang dimaksud abstrak. Jadi abstrak atau ringkasan ini merupakan bentuk ini ya, secara ringkas isi dari karya tulis ilmiah.
Nah, ini biasanya ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dari jumlah katanya, ini biasanya terdiri dari 200 sampai 500 kata. Abstrak itu terdiri hanya dari satu paragraf, jadi tidak ada penulisan abstrak yang berparagraf-paragraf. Jadi cukup satu paragraf. Nah, satu paragraf itu isinya ada latar belakang, tujuan, metode apabila itu abstrak yang digunakan untuk proposal atau ringkasan untuk proposal. Tapi kalau untuk karya tulis ilmiah yang jadi, itu harus ditulis dari latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan juga simpulan. Nah, abstrak itu di bawahnya diikuti dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini berupa kata atau frasa yang mencerminkan keseluruhan isi penelitian. Nah, ini biasanya jumlahnya minimal 3, maksimal 5 ya. Dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma tanpa diikuti tanda titik. Seperti itu. Nah, ini kata kunci ini nantinya gunanya untuk indeks ya. Indeks jadi ketika tulisan kalian disubmit ke dalam sebuah publikasi ilmiah jurnal atau proceeding. Nah, itu ketika dicari ya di Google Scholar itu kan biasanya ada mengetikkan kata kunci. Nah, jadi kalau dengan cara ini ya artikel kalian ini di bawahnya di bawah abstrak itu diberikan kata kunci. Nah, itu jadi ketika orang mencari misalnya konstruksi. Nah, jadi artikel kalian itu akan muncul dari pencarian tersebut. Oke, nah lalu kita lihat di sini ada contoh abstrak ya dan kata kunci. Nah ini jadi pada intinya abstrak ini satu paragraf ya, maksimal 500 kata. Nah kemudian dilihat ini ya ada 4 warna, warna kuning, ungu, hijau, abu-abu. Nah yang berwarna kuning ini sedikit latar belakang, dijelaskan dalam 2 kalimat ya. Lalu diikuti yang warna ungu ini merupakan tujuan, jadi harus dibunyikan ya. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Nah, kemudian yang warna hijau ini metode atau caranya. Nah, ini kan di sini dijelaskan ya, pemeriksaan kinerja struktur dilakukan dengan analisis, dilakukan dengan, nah itu metode ya, atau cara atau langkah melakukan penelitiannya. Lalu abu-abu ini juga harus dibunyikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bla bla bla. Nah, jadi ada 4 ya, 4 hal yang harus ditulis di dalam abstrak. Jadi abstrak itu tidak sembarang meringkas ya, seperti itu. Lalu yang warna toska ini merupakan kata kunci ya. Jadi SNI sekian-sekian, struktur, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, karena intinya dari satu abstrak ini itu ya berisi ini. Penjelasan yang dapat tercermin di dalam kata kunci. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sistem penomoran. Nah, jadi sistem penomoran ya, kalau di dalam bentuk makalah, nah ini ya, bentuk karya tulis ilmiah yang bentuknya per bab. Nah, ini biasanya ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini bisa ditulis dengan nomor Arab atau nomor Romawi ya. Kalau Arab itu kan yang 1, 2, 3 yang biasa ya. Kalau Romawi ini yang I ya, yang seperti itu. Nah, judul bab ditulis kapital pada awal setiap kata kecuali partikel dan ditebalkan di setiap kata. Jadi pada intinya untuk judul bab semuanya cetak tebal ya, boleh semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian subbab, nah ini dilihat di sini contohnya 1.1, bukan 1.1 ya. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan seterusnya. Ini semua dicetak tebal penulisannya. Nah, ini contoh ya bab 2 landasan teori 2.1, 2.2, bab 3 metode penelitian 3.1, 3.2. Nah, isinya pengumpulan data, objek tempat, penabulasi, penganalisisan, penafsiran, penarikan, timeline kegiatan dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada sistem penomoran ya pada makalah. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk makalah ini kan ada kelengkapan awal ya. Kelengkapan awal ini terdiri dari sampul ya, halaman judul, kemudian lembar pengesahan, ringkasan, daftar isi, daftar tabel, simbol, gambar, grafik, daftar notasi ya, seperti itu kelengkapan awal. Ini menggunakan I ya, I di sini angka Romawi ya. Nah, kemudian
Untuk masuk di sini, ini bab 1 ya, bagian isi sampai akhir ya, daftar pustaka ya. Ini menggunakan angka Arab nih ya, 1, 2, dan seterusnya. Nah, peletakannya dilihat ya, setiap awal bab ini dimulainya di tengah bawah. Nah, bab 2 landasan teori juga ini di tengah bawah, tapi untuk lanjutan dari bab sebelumnya ini di sebelah kanan ya, kanan bawah kalau di Politeknik Negeri Jakarta, atau biasanya disesuaikan lagi dengan gaya selingkung gitu ya. Oke, yang berikutnya judul tabel dan judul gambar ini juga jangan tertukar. Nah, untuk ini ya, di dalam tabel ini biasanya ditulis dalam satu spasi, kemudian fontnya biasanya lebih kecil ya, fontnya ini ukurannya 10, ini juga ukurannya 10, satu spasi. Nah, kemudian judulnya, kalau judul tabel itu ditulisnya di atas, judul gambar ini ditulisnya di bawah. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu, ada tabel 4.1, ini angka 4 dan 1, ada artinya ya. Tabel 4.1 tabelnya ini ada di bab 4, ini tabel nomor 1. Jadi setiap bab itu yang ada tabelnya itu dimulai lagi dari angka 1. Jadi misalnya nih ada di tabelnya ada di bab 5 ya. Nah, bab 5 tapi itu misalnya sebetulnya bukan tabel pertama. Nah, tapi di bab 5 itu menjadi tabel pertama ya, berarti jadi tabel 5.1, 5.2 dan seterusnya. Ini juga 41, 42, 43 dan seterusnya. Nah, jangan lupa disertakan selalu sumber. Ini juga ya ada sumber-sumbernya. Kalau data olahan sendiri ditulis saja di situ dokumen pribadi atau olahan pribadi tahun berapa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, penomoran pada daftar isi. Nah, ini ya daftar isi, halaman judul, lembar pengesahan, ringkasan daftar, tabel ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, menggunakan angka Romawi. Nah, ini angka Arab, ini mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka ya, seperti itu. Daftar tabel, nah ini ya. Nah, tadi ini jadi daftar tabel itu tidak harus 1.1, jadi bergantung nih, yang bagian depannya ini bab ya. Tabel 3 berarti ada di bab 3, ini tabel pertama, tabel 4 ada di bab 4, ini tabel pertama, ini tabel kedua, ini gambar di bab 3, gambar pertama, di bab 4, gambar pertama. Nah, kemudian daftar simbol notasi ini biasanya untuk menjelaskan rumus ya. Misalnya ini misalnya ada simbol sigma, lambda, dan lain sebagainya. Nah, itu harus juga dituliskan. Tidak perlu menuliskan ada di halaman berapa. Oke, yang berikutnya sistem penomoran pada artikel ilmiah. Nah, kalau tadi ya pakai 1.1, 1.2. Nah, kalau yang ini biasanya menggunakan huruf ya, A, B, seperti ini ya, A, B. Misalnya di dalam B itu ada 1 titik, di dalam 1 cahaya lampu ada lampu LED, A titik, lampu LED dibagi lagi misalnya 1, nah dan seterusnya. Seperti itu saja sih kalau di dalam artikel. Oke, nah yang berikutnya ini ada bagian pendahuluan. Nah, kita lihat dulu ya di sini contoh tampilannya. Kalau ini tampilan halaman sampul ya di sini. Nah, ini ya dari penulisan penulisan judul. Ini bentuknya piramida terbalik ya. Berarti di sini ini yang salah ya, yang ketiga. Ini dalam bentuk artikel tapi salah ya. Jadi ini pendek ke panjang, harusnya panjang ke pendek seperti itu. Jadi yang ini jurnal, ini 2 jurnal ya, ini 1 makalah. Seperti itu. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Jadi di dalam pembahasan karya tulis itu ada namanya bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ya. Nah, latar belakang ini memaparkan permasalahan umum, memaparkan faktor yang melatar belakangi masalah. Nah, di sini faktor yang melatar belakangi, kemudian beri argumen, kerucutkan permasalahan tersebut, lebih fokus pada variabel penelitian. Nah, lalu perumusan masalah. Nah, di sini biasanya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi, fokusnya kita ini akan membahas tentang apa saja. Ini dalam bentuk pertanyaan. Identifikasi. Nah, ini pilih salah satu masalah yang mana paling menjadi masalah utama ya dan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi untuk diteliti. Pembatasan masalah ini seperti waktu, lokasi, objek, subjek penelitian. Nah, ini contoh latar belakang.
Nah, jadi ada paragraf pembuka tentunya ya, terus ada paragraf isi, ada paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka di sini jadi berupa latar belakang yang umum terlebih dahulu. Kemudian isi di sini ini yang warna ungu ya, yang warna ungu di sini ini diikuti dengan argumen. Jadi di sini ada argumennya. Kemudian di paragraf penutup ini pengerucutan ya dari argumen tadi, kenapa kita perlu meneliti hal tersebut. Jadi latar belakangnya itu harus sampai sana. Jadi sampai disertai dengan argumen kenapa harus meneliti ya atau mengkaji suatu permasalahan yang ada. Lalu perumusan masalah ya tadi ya, ini fokus penelitiannya dalam bentuk pertanyaan. Ini biasanya 2 sampai 3 pertanyaan. Jadi tidak boleh lebih ya. Jadi di sini bisa menggunakan apa dan bagaimana. Jadi tidak ada ya istilah menggunakan kapan, kemudian mengapa, itu tidak bisa digunakan ya dalam perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah itu digunakan apa dan bagaimana. Kemudian identifikasi masalah ini lebih ke adanya argumen ya di awal paragraf, penguatan referensi di tengah, ini yang warna biru ya. Kemudian penegasan ulang argumen, ini identifikasi masalah ya, cara menuliskannya seperti itu. Kemudian tujuan penelitian, nah tujuan penelitian ini harus sinkron dengan perumusan masalah. Nah ini contoh ya, 1, 2, 3 ini kan yang pertama apakah sistem pencahayaan, yang kedua bagaimana hasil evaluasi, yang ketiga bagaimana mengoptimalisasi ya. Nah berarti tujuan penelitiannya itu, nah ini ya contoh ya, nomor 1 menjelaskan kesesuaian, yang kedua mendeskripsikan hasil evaluasi, yang ketiga mendeskripsikan alternatif optimalisasi sistem pencahayaan. Nah, ini artinya ini merupakan sesuatu yang harus sinkron ya dengan perumusan masalah. Itu tujuan penelitian. Yang berikutnya manfaat. Nah, manfaat penelitian ini harus berdasarkan 3 ya. Bagi peneliti, bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi masyarakat atau lembaga. Lalu sistematika penulisan, tuliskan inti dari bab-bab yang disajikan. Oke, kita lanjut ya di sini. Nah, ini manfaat penelitian. Nah, di sini menjadi acuan melakukan pengamatan lanjutan. Ini bagi peneliti ya. Menjadi masukan perencanaan sistem pencahayaan. Nah, yang ini kan berarti bagi lembaga ya, bagi masyarakat ya, lembaga menjadi standar acuan pembangunan. Berarti ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini manfaat ya. Jadi berdasarkan 3 hal tadi, yaitu bagi peneliti, iptek, dan masyarakat atau lembaga. Intinya seperti itu. Itu manfaat. Lalu ini contoh sistematika penulisan ya. Jadi ditulis inti-intinya saja dari bab 1 sampai bab terakhir. Jadi bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Itu sistematika penulisan yang ada di bab 1 ya. Yang berikutnya kajian teori. Nah, ini kajian teori, ini kita harus mencari teori konsep yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, ini disusun ya secara ini dengan kerangka berpikir ya tentunya. Oke, nah ini bagian kajian teori, ini kan berarti sudah masuk ya, bagaimana kita mengutip itu sudah dijelaskan pada minggu lalu. Nah, ini kita gunakan Mendeley di sini ya. Biasanya menggunakan APA atau bisa juga IE3 dan sebagainya. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Jadi tinjauan pustaka atau dasar teori ini merupakan pustaka atau teori yang mendasari digunakan untuk menjawab, menyelesaikan permasalahan. Nah, cara menentukan teori, tentukan variabel pada judul tadi. Nah, ini contoh. Di sini judul penelitiannya sistem komunikasi pada industri manufaktur dan pengaruhnya pada proses produksi. Variabelnya ada pengertian komunikasi, arus bentuk hambatan komunikasi, karakteristik industri, proses produksi, komunikasi dalam industri manufaktur. Nah, itu ya. Jadi disesuaikan dengan judulnya apa. Nah, seperti itu. Oke, ini contoh yang lain. Oke, sebentar.
Oke, nah kita lanjutkan ke yang berikutnya ini ada bagian metode penelitian ya. Oke, metode penelitian. Jadi di sini metode ini seperti cara memasak ya. Jadi di sini ya ada tahapan-tahapan yang harus dijelaskan. Nah, untuk metode yang bagus itu yang dapat diikuti oleh peneliti lain gitu ya. Yang nanti kira-kira menjadikan ini ya penelitian kita ini sebagai referensinya. Nah, di sini metode penelitian itu terbagi menjadi dua jenis. Itu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian ada juga metode gabungan. Nah, ini antara kualitatif dan kuantitatif yang digabung ya. Oke, nah jadi pada bab metode penelitian ini adanya bahan atau materi dan alat yang digunakan dalam penelitian, lalu bagaimana data yang dibutuhkan, rancangan prototipenya atau desain ya, cara kerja, variabel ya dalam tugas akhir, dan gambaran analisis hasil atau mampu mengaplikasikan metode yang ada tanpa adanya analisis. Oke, nah jadi di dalam metode penelitian, ini standarnya itu ada dijelaskan di mana lokasinya, alat bahan. Nah, apabila ini merancang, kalau tidak merancang berarti tidak ada alat dan bahan, langsung ke objek penelitian, lalu disertai dengan rancangan penelitian dalam bentuk flowchart atau diagram alir, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahapan penelitian, lalu luaran yang nantinya diharapkan. Nah, ini contoh ya flowchart, ini ada bentuk-bentuknya. Jadi untuk mulai dan selesai ini menggunakan bentuk oval, kemudian proses itu menggunakan persegi ya, persegi 4, jajar genjang, ini input output data, kemudian decision atau keputusan, ya tidak, itu menggunakan bentuk ini ya, belah ketupat. Ini contoh ya, mulai identifikasi masalah, batasan masalah, lalu input output data ya, di sini menggunakan jajar genjang, lalu di sini keputusan ya, karena dari pengumpulan data, di sini cuaca cerah atau tidak, kalau tidak ya balik lagi pengumpulan data, kalau cerah dapat mengolah data, kemudian analisis data, evaluasi data berhasil atau tidak, ya, jadi di sini ada keputusan lagi, kalau tidak dia kembali di pengolahan data, kalau ya lanjut ke kesimpulan dan saran dan selesai. Nah, itu flowchart ya, flowchart penelitian. Oke, yang berikutnya di sini jadi pada intinya metodologi penelitian ini merupakan penjelasan dari pelaksanaan penelitian, teknik pembuatan instrumen penelitian, teknik dan analisis data ya dalam penelitian. Nah, di sini berkaitan dengan yang pertama melakukan pastinya studi literatur. Studi literatur ini dari bahan bacaan dulu ya awalnya, lalu studi lapangan, kemudian identifikasi permasalahan yang ada, jadi mensinkronkan antara literatur dan apa fakta yang ada di lapangan tadi ya, lalu diidentifikasi masalahnya, lalu baru pelaksanaan penelitian. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara penyebaran angket kah, wawancara, observasi, lalu melakukan analisis ya, dan sebagainya. Kemudian pembahasan, kesimpulan dan saran, penyusunan laporan. Selesai di sini. Nah, ini bisa dibaca metode penelitian. Ini contoh ya, sistem komunikasi pada industri manufaktur dan pengaruhnya pada proses produksi. Pelaksanaan penelitiannya seperti apa, teknik pembuatan angketnya itu seperti apa. Oke, itu harus dijelaskan di dalam metode penelitian. Nah, teknik pengumpulan datanya itu juga bagaimana, itu harus dijelaskan di dalam metode penelitian. Lalu di sini bagian hasil dan pembahasan ya. Bagian hasil dan pembahasan, bagian ini memaparkan data penafsiran ya terhadap data yang ada. Nah, jadi di sini di dalam pembahasan harus ada hasil temuan penelitian, hal-hal yang dipelajari dari penelitian, hubungan antara temuan dan tujuan yang sudah dirumuskan tadi di bab pertama ya, di bab awal, hasil perhitungan analisis, generalisasi dari temuan, penarikan kesimpulannya bagaimana, lalu saran sebagai implikasi dari kebijakan.
Oke, jadi di sini kalau dalam tugas akhir berisi hasil pengujian pembahasannya gitu ya. Hendak dalam bentuk tabel, grafik, foto, gambar, bentuk lain agar pembaca dapat lebih mudah mengikuti uraian pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teori baik secara kualitatif, kuantitatif atau statistik. Itu hasil dan pembahasan. Oke, nah lalu bagian penutup ya. Di sini diikuti kesimpulan saran. Nah, tentu di sini simpulan itu harus berisi jawaban dari 3 hal dari perumusan masalah ya tadi ya, dari pertanyaan penelitian di bab 1 itu harus dapat dijawab di dalam simpulan. Nah, jadi pada intinya simpulannya ini harus dapat meringkas ya, menjawab ya pertanyaan penelitian tadi. Lalu di sini saran. Nah, kalau saran menjelaskan bagian mana dari penelitian ini yang belum diteliti. Nah, hingga bisa menjadi saran untuk penelitian lain. Itu yang bagus ya, penelitian yang bagus bisa memberikan saran untuk penelitian lanjutan atau penelitian lainnya. Oke, nah lalu daftar pustaka ini disusun ya dengan gaya selingkung. Nah, apakah aturannya menggunakan APA style atau AI3 style? Nah, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Ini gunakan sumber primer ya atau sumber utama. Jadi bukan sumber dalam sumber. Nah, ini 10 tahun terakhir, kemudian referensi idealnya 15 sumber. 80% dari jurnal, sisanya dari peraturan, buku, sumber internet lainnya. Nah, di sini untuk Blogspot, Wikipedia ya, itu tidak bisa dipakai, tapi yang boleh itu website seperti website organisasi, institusi ya, pemerintah itu masih bisa digunakan. Ya, seperti websitenya Pemda, website BPS, kementerian atau website yang lain. Kemudian sumber, perhatikan di sini ya, sumber tidak boleh dialih bahasakan. Jadi kalau karya tulis ilmiah kalian dari dalam bahasa Indonesia dan sumber dari bahasa Inggris, tidak perlu sumber yang berbahasa Inggris tadi di bahasa Indonesia kan, begitu pula sebaliknya. Oke, ini contoh ya penulisan daftar pustaka yang menggunakan APA. Ini disusun secara alfabetis ya. Kemudian ini ya nama akhir, kemudian diikuti dengan inisial nama depan, nama tengah, dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka yang menggunakan AI3 di sini dengan angka ya, nomor urut angka seperti itu. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bisa kita akhiri ya video kali ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami.